welcome back to my channel Ayu Catur. Oke teman-teman semuanya, spesial banget untuk hari ini aku mau ngasih tutorial sama kalian semuanya. Gimana sih caranya kita mengelola semua pesanan dari semua toko, bahkan semua marketplace secara bersamaan teman-teman ya. Nanti kita pakai big seller. Nah teman-teman, buat kalian yang penasaran banget, jadi intinya kayak gini ya. Misalkan kalian itu punya banyak toko ya. Misalkan kalian tuh buka 10 toko di Shopee, 10 toko di Tokopedia, kemudian 10 toko juga di Lazada, misal kayak gitu ya. Terus kalau misalkan ada pesanan masuk kayak gimana? Nggak mungkin dong kalian itu login satu, abis itu logout, login satunya lagi, logout lagi. Pasti itu bakal nguras waktu, nguras pikiran, nguras tenaga juga. Ya pasti pokoknya waktu kalian tuh bakal habis percuma cuma buat login sama logout aja. Sementara kalian buka banyak toko di banyak marketplace gitu. Oke teman-teman, jadi nanti kita pakai websitenya Big Seller ya. Dulu tuh udah pernah aku bikinin kontennya tentang big seller ini sendiri. Yang ini teman-teman ya, buat kalian yang belum nonton nanti silahkan kalian lihat aja, kalian klik linknya di description box aku gitu kan ya. Tentang big seller di situ udah aku jelasin komplit banget gimana caranya scrap data dari toko lain pakai big seller, gimana caranya upload massal pakai big seller. Nanti silahkan kalian tonton dulu di situ, cara daftarnya juga udah ada di situ, baru nanti kalian balik lagi ke video aku ini. Nah teman-teman, aku mau ngingetin ya sebelum kita lanjut ke tutorialnya, buat kalian yang belum subscribe silahkan ditekan dulu tombol subscribe-nya di bawah ini, nyalakan juga lonceng notifikasinya biar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru seputar bisnis online dari aku. Oke? Nah, oke deh ya, tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita menuju ke tutorial berikut ini. Check it out. Oke teman-teman, jadi yang pertama kali harus kita lakukan, kita masuk ke websitenya Big Seller, kemudian kita login teman-teman ya. Silahkan masukkan email dan juga password kalian. Jadi kalau misalkan kalian udah daftar, silahkan langsung dimasukin aja di sini teman-teman ya. Oke, kemudian kita masukkan passwordnya, kemudian kita klik login. Oke, jadi sekarang kita sudah masuk ke akun Big Seller kita teman-teman ya. Nah, di sini kita akan mau otak-atik di menu pesanan ini teman-teman ya. Kita akan membahas tuntas tentang menu pesanan ini. Jadi seperti yang udah aku jelasin di awal tadi, misalkan kalian punya banyak toko di semua marketplace gitu ya, kalian itu bisa banget mengkonekkan atau menghubungkan sama si Big Seller ini. Kayak gini teman-teman ya. Nah, di sini seperti ini nih ya. Kalian bisa menghubungkan Shopee, Tokopedia, Lazada, Bukalapak, Blibli, semuanya tuh di sini gini, dan di sini yang dikonekkan sama Shopee dan juga Lazada teman-teman ya, seperti ini. Nah, di sini akan kita bahas itu adalah di bagian menu pesanan ini. Nah, teman-teman, aku pengen kenalin dulu sama kalian, di menu pesanan ini itu ada berbagai macam menu juga ya. Jadi ada proses pesanan dan juga fitur lainnya ya. Nah, di dalam proses pesanan ini teman-teman ya, proses pesanan di dalamnya lagi nanti juga ada menu yang nanti akan kita kupas juga. Kemudian di sini juga ada pengelolaan retur, jadi pesanan dibatalkan pun juga ada, atur gudang juga ada, kelola ongkos kirim, kelola tanda terima, pesanan belum di-scan pun juga ada, dan juga ada pesanan manual yang mana nanti akan kita bahas di akhir teman-teman ya. Nah, sekarang kita bakal bahas proses pesanan dulu untuk yang pertama kali. Oke, sekarang langsung aja kita klik menu proses pesanan di sini. Oke teman-teman, jadi di dalam menu proses pesanan di sini tuh ada banyak menu. Nah, kalau misalkan kita lihat sekilas, ini tuh kayak menu yang ada di Shopee teman-teman ya. Buat kalian yang jualan di Shopee maupun di Tokopedia, jadi menunya tuh hampir sama juga. Ada semua pesanan, ada pesanan baru kayak gini teman-teman ya. Kemudian juga ada pesanan diproses. Kemudian setelah pesanan diproses nanti akan pesanan akan menuju ke menunggu pickup. Kemudian ada pesanan dikirim dan juga. Nah, perbedaannya teman-teman, kalau misalkan di marketplace itu kan cuman ada beberapa aja ya. Jadi kayak ada pesanan baru atau ada yang belum bayar kayak gitu. Kemudian pesanan perlu dikirim, pesanan diproses, dan juga pesanan selesai, dan juga pesanan dibatalkan kayak gitu ya. Nah, tapi kalau misalkan di Big Seller ini sendiri, dia tuh ada tambahan menu-menunya juga. Jadi seperti ini teman-teman ya, pesanan disisihkan ini tuh ada juga. Nanti yang mana bakal kita bahas juga. Jadi fungsinya si pesanan disisihkan itu buat apa sih? Nanti next kita bakal bahas ya. Sekarang kita bakal bahas pesanan baru. Nah, teman-teman, kalau misalkan kalian sering jualan di Shopee, pesanan baru itu sama juga kayak pesanan masuk gitu kan ya. Cuman perbedaannya adalah kalau misalkan kalian punya satu toko di Shopee, kalian cuma bisa lihat ya pesanan barunya itu aja kayak gitu kan ya. Kalau misalkan kalian punya banyak toko di Shopee, otomatis kalian harus login logout dong ya kan. Tapi di sini teman-teman, pesanan baru ini memuat semua pesanan di semua marketplace dan juga semua toko yang udah kalian konekkan ke Big Seller. Jadi lebih enak kalian kontrolnya ya. Karena semua pesanan baru dari semua toko kalian itu bakal ngumpul semua di sini teman-teman. Tuh,
Seperti ini ya. Kita bisa lihat ya marketplace nih semuanya di sini. Jadi di sini di dalam Shopee ini, contohnya seperti ini teman-teman ya. Di dalam Shopee ini lagi ada pesanan 33. Di dalam Lazada lagi nggak ada pesanan. Di dalam pesanan manual lagi nggak ada pesanan. Tuh, keren banget kan? Jadi di sini kita bisa cek kayak gini teman-teman. Oh, pesanan di Shopee aku tinggal segini nih, Lazada segini. Kayak gini. Kemudian untuk tokonya di sini adalah nama toko kita. Jadi untuk nama-nama toko kalian misalkan di Shopee kalian tuh punya banyak toko gitu teman-teman, itu bakal berjajar juga di sini. Jadi kalian bisa ngontrol gitu ya. Toko kalian, yang toko baju kalian ada di sini, toko sepatu ada berapa pesanan, toko tas ada berapa pesanan. Jadi lengkap banget, kalian nggak perlu buka tutup satu persatu marketplace kalian. Jasa kirimnya pun juga ada di sini. Tuh, kayak Shopee, Grab, Express, Someday ada 3 gitu yang lagi jalan ya. Ini Shopee ID, GNT Express ada 6 yang lagi jalan. Kayak gini teman-teman ya. Nah, kayak gini catatan semuanya tuh ada banget di sini dan itu beneran komplit banget. Oke teman-teman, jadi untuk yang pertama kali saat kita memproses pesanan baru, nah ini ya, misalkan kita mau memproses pesanan baru, kalian itu tinggal klik sinkronkan pesanan teman-teman ya. Jadi kita bakal contohin ya sinkron pesanan. Ini kita klik, oke, sedang sinkron. Oke teman-teman, sekarang statusnya sudah sinkronisasi selesai. Kita bisa lihat ya, ini udah selesai gitu menyinkronisasikan. Sekarang kita klik tutup. Kemudian next, silahkan kita centang pesanan mana yang mau diproses teman-teman. Kalau misalkan kalian mau memproses semua pesanan, kalian tinggal klik aja select all di sini, kalian centang aja semuanya. Tapi kalau misalkan kalian mau memproses pesanan tertentu aja, kalian tinggal centang-centang aja pesanan mana yang mau kalian proses. Kayak gini teman-teman ya. Misalkan aku mau memproses pesanan yang ini. Oke, kemudian setelah kita centang pesanan mana yang mau diproses, itu kita klik pack di sini teman-teman ya. Oke, jadi teman-teman setelah kita klik pack, pesanan baru yang udah kita centang tadi itu bakal berpindah status menjadi ke pesanan diproses karena kita lagi memproses pesanan gitu kan ya. Sekarang kita cek ya ke pesanan diproses. Di sini tuh udah masuk kayak gini teman-teman ya. Nah, teman-teman, ini ya. Tadi yang udah kita checklist itu masuknya di sini teman-teman ya. Jadi berpindah di sini. Nah, ini adalah pesanan yang udah mau kita kirim ke konsumen kita kayak gitu ya. Karena tadi kan intinya customer itu kan lagi order nih, lagi order barang gitu kan ya. Kita dapat notifikasi, ini loh ada pesanan baru yang harus kalian kirim kayak gitu ya. Kita dapat notifikasi kayak gitu. Nah, sekarang karena kita itu mau ngirim barang itu sama konsumen kita, makanya kita klik proses tadi, kita klik pack tadi kayak gitu. Nah, setelah kita klik proses, dia menunya bakal pesanannya itu bakal berpindah ke menu pesanan diproses di sini teman-teman ya. Dan hasilnya adalah di sini. Ini teman-teman. Nah, teman-teman, sebelum kita lanjut untuk memproses ini pesanan gitu ya, aku bakal ngenalin dulu beberapa menu-menu penting yang ada di pesanan diproses ini. Jadi di sini tuh ada menu-menu penting, ada ship, ada cetak secara massal, ada sisihkan pesanan, ada scan and ship dan juga ekspor. Nah, di masing-masing menu itu juga ada anaknya lagi teman-teman ya. Jadi ada anakannya lagi yang harus kalian perhatikan. Oke, aku bakal jelasin satu persatu sama kalian teman-teman ya, fungsi dari masing-masing menu dan juga anak menu ini. Nah, first teman-teman, untuk menu ship ini kalau misalkan kita klik nih ya, kita centang produk ini, kemudian kita ship, ini tuh status bakal menuju ke menunggu pickup. Jadi intinya teman-teman, menu hijau ship ini tuh fungsinya untuk memindahkan yang ada di sini, ini tuh menuju ke menunggu pickup kayak gini teman-teman ya. Di sini nanti menujunya ke menunggu pickup di sini. Tapi sebelum kita klik ship, kita tuh harus nyetak dulu gitu kan ya, nyetak label pengirimannya buat ditempel di paket itu nanti kayak gitu. Jadi untuk menu ship ini sebenarnya menu yang bakal kita tekan saat terakhir kali gitu ya. Kemudian cetak secara massal. Nah, di sini teman-teman ada berbagai macam menu juga ya. Dari awal nih cetak label pengiriman, ini tuh untuk mencetak label pengirimannya. Kemudian cetak daftar pengambilan barang. Kemudian cetak label pengiriman dan daftar pengambilan barang, ini dari keduanya gitu ya. Kemudian cetak daftar pengambilan barang termasuk summary, dan di sini juga ada cetak summary list. Nah, di sini teman-teman, fungsi dari cetak summary list ini tuh berguna banget buat para toko-toko yang banjir orderan ya.
Jadi buat toko-toko yang banjir orderan ini tuh beneran bermanfaat banget gitu ya untuk memudahkan orang gudang buat ngambil itu barang-barang gitu teman-teman ya. Jadi semua barang-barangnya nanti bakal ada di dalam satu list gitu. Jadi orang gudangnya nanti bakal lebih gampang banget buat ngambilin barang-barang itu dari gudangnya dia. Kemudian di sini juga ada cetak invoice. Ini fungsinya untuk mencetak invoice teman-teman ya. Nah, kemudian teman-teman di sini di sampingnya cetak secara massal ini tuh ada menu sisihkan pesanan. Ini tuh fungsinya untuk menyisihkan pesanan ya. Jadi kalau misalkan nih ada pesanan masuk barang gitu kan ya, tapi kita barangnya tuh kebetulan lagi habis atau mungkin barangnya tuh kita harus ngambil dulu dari supplier, atau kemungkinan kalian itu jualan produk tapi produknya itu masih belum ready ya, harus menjahit dulu bajunya, harus menjahit dulu itu barangnya kayak gitu ya. Jadi harus butuh proses dulu. Ini tuh bisa banget kalian sisihkan pesanan. Jadi yang ada di marketplace itu kan nggak ada teman-teman yang menu sisihkan pesanan. Jadi kadang-kadang kita tuh bingung banget buat ngebedain pesanan yang harusnya labelnya di print sekarang sama yang harusnya disisihkan dulu. Kita tuh kadang susah ngebedain kayak gitu ya, tapi di sini tuh ada, dan ini menurut aku keren banget ya. Ini bisa membantu kita banget para seller, terutama buat yang banjir orderan tapi barangnya ternyata belum datang gitu ya, barangnya belum ada. Ini tuh bisa banget kita sisihkan pesanan. Nah, nanti teman-teman saat kita centang produk mana yang mau kita sisihkan, terus kita klik sisihkan pesanan, itu bakal berada di sini teman-teman ya. Tuh di sini bakal ada di pesanan disisihkan ini. Nah, seperti ini. Nah, contohnya seperti ini teman-teman ya. Untuk barang ini tuh lagi disisihkan. Jadi ini tuh belum dikirim, belum siap dikirim tuh kan. Kita bisa ngecek tuh pesanan disisihkan ada satu. Jadi ini tuh reminder gitu buat kita biar kita itu bisa inget, oh iya, jadi aku masih ada loh satu pesanan gitu kan ya, tapi barangnya belum dijahit atau mungkin barangnya mau ngambil dulu dari supplier. Ini tuh buat reminder buat kita sendiri para seller gitu ya. Jadi biar performa toko kita bisa jadi lebih baik lagi kayak gitu. Nah, ini di marketplace nggak ada teman-teman ya. Ini adanya cuma di big seller ini sih ya. Oke teman-teman, kita balik lagi ke pesanan di proses tadi ya. Nah, di sini kemudian ada scan and ship. Nah teman-teman, fungsi dari menu scan and ship ini tuh untuk scan teman-teman ya. Sini tuh kita bisa nyekan yang mana paket yang udah di packing untuk si Tono yang alamatnya Jakarta itu tadi, ya udah paketnya satu itu aja gitu kan ya. Jadi biar si karyawan kita, karyawan yang lain nih ya, misalkan kan ya, dia nggak ngebungkusin paket lagi buat si Tono yang alamatnya Jakarta itu tadi kayak gitu. Jadi customer kita si Tono yang alamatnya Jakarta tadi, misalkan dia order handphone satu, ya dapatnya cuma bakal satu kayak gitu, sesuai dengan pesanan dia. Dan ini menurut aku keren banget ya, karena bisa ngebikin toko kita itu jadi lebih teliti lagi dan juga lebih bagus lagi daripada kita nanti bangkrut gitu teman-teman ya, karena nggak telitinya kita gitu kan ya. Karena misalkan karyawan kita udah packing, ternyata yang satunya juga packing kayak gitu. Dan ini menurut aku beneran keren banget. Dan di sini teman-teman menunya tuh lengkap banget ya. Untuk scan-nya sendiri kalian bisa scan dari sini, kemudian kalian bisa cek di pojok kanan atas itu ada hasilkan tanda terima. Nah, fungsi dari hasilkan tanda terima ini tuh untuk sebagai tanda terima kita dari si kurir teman-teman ya. Jadi kayak gini, misalkan nih ada kurir ngangkut barang kita gitu kan ya. Terkadang barang itu nih ya, karena barang kita yang diangkut itu udah banyak banget, jadi kurir datang ke tempat kita gitu kan ya buat ngambil barang kita, misalkan 20 barang nih. Nah gitu ya, ternyata ada satu barang yang jatuh di jalan atau mungkin dua barang yang jatuh di jalan gitu kan ya, dan barang itu nggak nyampe dong ke rumah si konsumen itu. Otomatis konsumen komplain dong sama kita, dan otomatis kita juga harus ngirim lagi gitu kan ya. Padahal kita ngerasa udah ngasih barang itu sama kurir, tapi kurirnya nggak ada kayak gitu kan ya. Nah di sini teman-teman, untuk hasilkan tanda terima di sini ini sebagai tanda terima bahwasanya barang kita sudah diangkut sama si kurir tadi kayak gitu. Jadi kurir yang bersangkutan tadi bakal bertanggung jawab kalau misalkan ada kehilangan barang atau mungkin barangnya dia salah kirim atau mungkin kayak gimana pun itulah, karena kita ada tanda terima bahwasanya barang-barang kita udah diangkut sama si kurir tersebut kayak gitu. Di sini udah ada tanda terimanya. Oke teman-teman, kita bakal balik lagi ke menu yang tadi ya. Nah di sini juga ada menu ekspor. Di sini untuk ekspor pesanan yang dipilih dan juga ekspor semua pesanan. Nah oke teman-teman, karena kita tadi untuk sampelnya kan ini ya, kita bakal checklist satu barang ini aja, kemudian kita bakal klik ship di sini. Oke seperti ini, konfirmasi. Nah, berhasil teman-teman ya. Setelah berhasil kita klik tutup. Nah, di sini untuk barang kita tadi bakal berpindah ke menunggu pickup seperti ini teman-teman. Kita tinggal nunggu aja ya. Nunggu si kurir tadi ngangkut barang-barang kita. Nah, kemudian setelah si kurir nanti ngangkut barang kita, pesanan akan langsung berpindah ke
ke pesanan dikirim di sini. Jadi kita bakal dapat notifikasinya. Dan untuk pesanan yang disisihkan tadi itu bakal ada di sini teman-teman ya. Jadi kalau misalkan nih pesanan yang disisihkan tadi udah ada di sini, udah ada barangnya, kita tinggal proses aja kayak gitu. Terus kalau misalkan kalian mau nganter paket ke counter gimana? Nah, kalian harus setting dulu untuk pengirimannya teman-teman ya. Caranya silahkan kalian lihat di menu pojok atas kanan di sini ada pengaturan, silahkan kita klik ya. Kemudian kita lihat di sebelah kiri teman-teman ada pengaturan pengiriman, ini kita klik. Oke, di sini kita bisa lihat ya, ada banyak jasa pengirimannya. Nah, teman-teman langsung aja kita klik jasa kirim Shopee karena kita pakai Shopee. Tapi di sini ada yang harus kalian ketahui teman-teman ya. Untuk jasa pengiriman yang menerima antar ke counter itu nggak banyak ya. Jadi hanya beberapa aja. Tuh bisa silakan kalian lihat di sini teman-teman ya. Kayak contohnya nih, Shopee ID JNT Express di sini teman-teman ya, dia menerima. Nah, sekarang kita bisa lihat di menu kanan ini ada edit. Silakan kita klik edit. Kemudian di sini ada label pengiriman standar ya. Di sini ada jemput dan juga ada antar ke counter. Ini ada dua pilihan teman-teman ya. Jadi kalau misalkan kita mau antar ke counter, silakan kalian centang biru aja untuk yang antar ke counter. Kemudian kita klik simpan di bagian sini. Oke, next teman-teman, di sini di bagian pesanan ini kan ada menu banyak banget ya. Nanti bisa kalian cek ya untuk pengelolaan retur, pesanan dibatalkan, atur gudang, kelola ongkos kirim, semuanya itu ada di sini, tanda terima dan sebagainya. Nah, di sini teman-teman di sampingnya proses pesanan ada menu pesanan manual ya. Nah, fungsi dari menu pesanan manual ini tuh khusus banget buat kalian yang jualan offline ya, ada penjualan lain gitu ya. Biasanya kan kita pakai buku ya, atau kalau nggak pakai buku biasa kita pakai Excel gitu kan ya. Nah, di sini teman-teman kalau misalkan kalian udah pakai Big Seller itu bisa banget untuk pesanan manualnya kalian taruh di Big Seller juga. Jadi di sini teman-teman kalian tuh nggak perlu lagi pakai Excel, nggak perlu lagi pakai buku, langsung aja kalian masukin dan proses ada di sini gitu ya. Jadi ini lebih simpel banget sih ya menurut aku, sekaligus kita mengelola pesanan online, di sampingnya juga kita bisa mengelola pesanan secara manual kayak gitu. Di sini teman-teman menunya lengkap banget loh ya. Ada informasi pesanan, kemudian kita scroll ke bawah. Di sini informasi pembelinya juga ada. Kemudian di bawahnya informasi penjual. Nah, semuanya tuh lengkap banget teman-teman ya, sampai dengan ke ongkos kirimnya juga ada di sini. Dan di sini statusnya tuh juga jelas banget, kita bisa lihat. Jadi kayak di Shopee teman-teman ya. Padahal ini tuh pesanan secara ya biasa aja di luar marketplace lah ya, seperti itu. Atau mungkin kalian jualannya cuma by Facebook, by Instagram kayak gitu teman-teman ya. Ini tuh juga bisa banget, jadi nggak pakai marketplace. Dan ini menurut aku pribadi bener-bener memudahkan kita banget teman-teman ya. Jadi buat kalian yang jualan online di marketplace, kalian bisa langsung mensinkronkan toko-toko kalian nih ya, kayak Shopee, Lazada udah disinkronkan nih di sini kayak gini teman-teman ya, dihubungkan tokonya di sini bisa. Kemudian kalau misalkan kalian punyanya cuma toko yang secara manual aja, di sini juga bisa banget di sini. Gimana? Gampang banget kan ya caranya? Oke teman-teman, itu tadi tutorial dari aku gimana caranya kita mengelola banyak pesanan di banyak toko dan juga banyak marketplace ya. Semoga bisa bermanfaat buat kalian semuanya. Untuk linknya, link Big Sellernya udah aku cantumin lengkap banget di description box aku, sama link konten yang sebelumnya teman-teman ya, konten cara daftar untuk Big Sellernya. Oke deh ya, terima kasih banyak udah nonton video aku sampai habis. See you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.